Bang Saleh, selamat pagi. Masih ini ngantuk sedikit? Ya, kira-kira begitu. Oke. Dan dari Mas fraksi Nasdem, Prananda Surya Paloh. Ya, silakan. Mari, Mas. Selamat pagi. Dan pengamat politik Mas Niko Arianto, selamat pagi. Mas Niko cukup tidur atau terus mengamati juga? Kita mengamati sampai jam 3 ketika sudah bokol, saya kira sudah itu selesai. Dan bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Jam 3 memang cukup kita ya, sayangkan kenapa kemudian pelantikan dilakukan pada subuh hari tadi. Oke. Kita mulai dulu dari Bang Saleh ini. Nah, apa ya kalau dijelaskan, dielaborasikan lagi memicu akhirnya walkout semalam atau dini hari? Ya, ini mulai daripada rapat konsultasi yang mulai start pada jam 3 itu seluruh pimpinan-pimpinan fraksi dengan pimpinan sementara DPR. Nah, di situ memang berbagai macam aspirasi, berbagai macam pandangan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi itu, terutama kami yang dari koalisi Jokowi JK ini hampir tidak pernah digubris oleh pimpinan. Seperti apa? Tidak digubrisnya? Ya, maksudnya ya berbagai macam pandangan-pandangannya itu sepertinya pimpinan sudah punya satu skenario, yaitu mungkin yang sudah dirancang di dalam narasinya, sehingga apapun yang disampaikan itu dimentahkan terus, jalan terus, pokoknya seperti kacamata kuda. Nah, akhirnya kan tidak dapat titik temu. Akhirnya diskor, kita lanjut lagi, mulai jam 7 lagi lanjut lagi. Nah, begitu masuk ke pertemuan konsultasi lagi, itu sampai teman-teman terutama dari Nasdem yang menyampaikan agar agenda yang rancangannya itu ada 9 agenda itu ditambah satu agenda, yaitu pengesahan tatib. Kenapa pengesahan tatib? Ini kan biasanya memang tatib kan sudah disahkan, tetapi biasanya di masa sidang awal itu sebelum mulai pelantikan di seluruh anggota kan ada teman yang baru datang. Nah, agar mereka juga ikut merasakan, memiliki, sehingga minta tidak untuk merubah materinya, tetapi cukup disahkan sehingga rasa ada keterikatan dengan tatib tersebut. Nah, itu tidak digubris sama sekali. Terus termasuk juga berbagai pandangan-pandangan yang sama sekali. Akhirnya pimpinan langsung memutuskan sendiri, pokoknya kita langsung pindah ke paripurna. Harusnya kan sebelum ke paripurna itu agenda-agenda apa saja yang harusnya kita rembukin, kita setujui, baru dibawa ke paripurna. Tapi ini tidak dilaksanakan. Termasuk juga akhirnya pimpinan kesekjenan pun juga ikut tinggalin tempat. Nah, akhirnya pindah ke ruangan paripurna. Begitu di ruangan paripurna itu berbagai macam pandangan pun disampaikan oleh masing-masing fraksi. Tetapi ya kembali lagi, itu tidak bisa dilakukan karena mic seluruh di mati, ya? Floor itu mati. Akhirnya apa? Ya kami bisa merasakan bahwa teman-teman yang ingin menyampaikan pandangan-pandangan tidak bisa, akhirnya ya mau nggak mau ke depan. Ke depan akhirnya jumlahnya kan cukup banyak. Menurut Anda kenapa mic-nya mati? Ya mungkin teknis atau... Ya, saya kira ini udah atau bagian dari skenario. Ya, saya kira masyarakat udah tahu lah. Masyarakat bisa baca sendiri. Karena mati secara menyeluruh. Semua, bisa semuanya. Yang bisa hanya hidup itu hanya di pimpinan atau di podium. Akhirnya kan teman-teman mau nggak mau kan harus ke depan. Tapi kemarin ada yang bersuara, berkomentar sepotong-sepotong itu dari mana? Bukannya anggota itu yang bicara itu? Yang kemudian ketangkap di televisi. Mungkin ada beberapa mic yang hanya beberapa mic yang nyala. Mungkin ada. Sebagian ada, sebagian ada. Sebagian ada, sebagian Oke, nah ini Prananda sebagai wajah baru. Kita kan semalam dari pagi ya, seharian itu katakan yang pertama kali datang gitu kan, anak baru di sekolah gitu kan. Terus melihat ternyata seperti itu terus sepanjang hari sampai dengan malam sampai pagi hari, gimana Pak? Waduh, pertama-tama tentu kan rasanya overwhelming ya. Baru dilantik, terus tiba-tiba paripurna ricuh, chaos, dan sampai jam 3 pagi jujur saya belum tidur. Pak Saleh Husin juga, cuman Pak Saleh Husin sudah veteran, mungkin sudah berpengalaman biasa. Kalau saya masih sangat, agak shock. Tapi apa hikmah yang saya bisa dapat dari semalam? Memang menurut saya, apakah itu nilai demokrasi yang mesti dibayar segitunya? Sampai chaos, sampai tidak jelas arah. Mike kami mau bicara, saya sengaja, saya iseng ya, 3 lini yang berbeda. Saya dudukin dan tiga-tiga mic-nya tidak jalan. Jadi apa yang Pak Saleh Husin sebutkan itu memang benar-benar terjadi. Dan kalau menurut saya kemarin hingga terjadinya walkout ini bukan karena apa-apa, karena memang kalau menurut saya pimpinan sidang sementara sudah disetir.
Sudah disetir. Sudah disetir. Karena bagaimanapun juga kalau dari pihak pro Jokowi, pro pemerintah ini, kalau ingin berbicara selalu ada aja. Sedangkan mereka dikasih airtime terus. Nah, kalau itu menurut saya. Jadi juga ya mudah-mudahan harapan saya mungkin dalam adaptasi saya dalam 1-2 bulan ini ya saya akan terbiasa dan juga mungkin etika teman-teman mesti dibenarkan sedikit lah, lebih berelegan lah kita berpolitik begitu. Oke, ini pendatang baru sudah dikejutkan ya dengan hal-hal seperti ini. Masuk Chandra di muka. Mas Diko, ini kecewa sekali ya koalisi dari Jokowi JK. Anda melihat kisru kemarin kemudian Bang Salim mengatakan bahwa tidak ada kesempatan yang diberikan oleh pimpinan. Kalau Saya kira yang kecewa bukan hanya yang ada di dalam gedung, bukan hanya koalisi yang kemarin walk out, tapi yang kecewa adalah rakyat Indonesia yang menginginkan demokrasi itu seperti tadi Mas Nandar sampaikan punya nilai. Karena demokrasi itu ada 3 aspek. Demokrasi itu sebagai nilai, demokrasi sebagai prosedur, dan demokrasi sebagai cita-cita. Nah, nilai yang dipertontonkan kemarin itu jelas tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kemarin itu seperti pemaksaan kehendak. Itu benar yang namanya tirani mayoritas. Itu terjadi. Jadi tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang dialog dan segala macam, tapi semuanya dari skenario supaya kehendak untuk kekuasaan, untuk kepemimpinan di DPR itu bisa mereka kuasai pada saat hari itu juga, sehingga kemudian pemilihan terjadi pada subuh tadi pagi, kemudian pengambilan sumpah pun dilakukan. Ketua MA juga dihadirkan pada jam 4 pagi. Ini saya kira kurang lazim dalam tata Indonesia itu. Kemudian kalau dari sisi prosedur, nah prosedur ini kan ada banyak hal yang kemarin bisa benahi atau perlu kita lihat. Misalnya harusnya jam sidang itu selesai jam 22.30. Tapi kemudian itu bisa di-extend. Harusnya extension itu pun juga harusnya dimintakan persetujuan. Apakah ekstensinya itu hanya 1 jam atau 2 jam? Tidak bisa kemudian ekstensinya itu tidak terbatas. Karena kalau itu yang terjadi, bisa jadi masa persidangan suatu sidang paripurna atau apa itu tidak terbatas, bisa 1 tahun itu kalau tidak ada pembatasan. Nah, yang ketiga secara cita-cita kemarin itu mempertunjukkan juga bahwa Indonesia ini kan sebenarnya negara yang baru berkembang, baru membangun, baru melakukan konsolidasi demokrasi. Kita ingin menata demokrasi secara lebih baik, tapi semalam itu menunjukkan bahwa cita-cita itu tuh akan semakin jauh tercapai. Karena apa? Yang terjadi adalah divided government. Tadi malam itu mempertontonkan bagaimana yang namanya pemerintahan ini terbelah. Eksekutif dimenangkan oleh kekuatan politik tertentu, yang di legislatif itu dikuasai oleh kelompok tertentu. Nah, ini yang saya kira kemudian akan membuat cita-cita Indonesia yang makmur dan segala macam itu akan saya kira bermasalah ke depan. Oke. Implikasi ke depannya seperti apa ya, khususnya untuk pemerintahan Jokowi JK ke depan? Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa terus menggolkan kebijakan-kebijakan mereka ke depan dengan begitu dikuasainya parlemen oleh koalisi Merah Putih? Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih ingat ya dengan momen-momen kemarin ya, kekisruan yang terjadi. Nah, sudah bergabung juga di Eki11 Show melalui saluran telepon ada politisi dari PAN, salah satu partai pendukung koalisi Prabowo, ada Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi. Mas Viva, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Umi, Mas Saleh Hussein, Mas Prananda, Mas Boni. Ada Mas Diko Haryanto. Mas Diko Haryanto. Pagi Mas Viva. Oke, dari suaranya juga terdengar masih agak loyo. Semangat lagi pagi ini. Oke, langsung saja nih minta tanggapannya. Tadi Bang Saleh mengatakan sudah ada skenario, Mas Prananda mengatakan pakai istilah tadi katanya disetir. Gimana nih tanggapan dari PAN? Ya, jadi kalau soal skenario kan semua juga ada skenarionya, ya kan. Jadi yang jelas begini, ini adalah bagian dari proses demokrasi untuk checks and balances. Itu yang pertama. Karena begini, checks and balances dalam demokrasi itu penting dalam rangka untuk peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, yang kedua, ini memang baru pertama kali terjadi bahwa yang namanya pemerintah ternyata di DPR atau di parlemen itu tidak mayoritas, tidak seperti pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang ini kan dengan komposisi koalisi itu ternyata menempatkan partai pemerintah yang
tidak mayoritas. Jadi pengertian tidak mayoritas ini bukan diktator mayoritas atau bukan hegemoni, bukan. Karena proses-proses di DPR itu cair. Jangan membayangkan bahwa koalisi Merah Putih ini akan merongrong kewibawaan pemerintah. Tidak. Jadi, bagi Partai Amanat Nasional, berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu sama-sama mulianya, yaitu ingin membantu pemerintah agar segera mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, sehat, dan kuat. Nah, yang ketiga, proses-proses di DPR itu sebenarnya cair antara partai politik pendukung pemerintah dan partai politik yang berada di luar pemerintah. Itu interaksinya tidak kaku. Sebab apa? Kami sebagai anggota DPR punya hak konstitusional, yaitu harus berkewajiban meningkatkan fungsi legislasi, budgeting, controlling. Dari periode sebelumnya yang pernah saya ikuti, ternyata PDI Perjuangan yang dianggap bagian di luar pemerintahan juga sering mendukung program-program pemerintah. Tetapi di beberapa yang lain ternyata ada partai pendukung pemerintah yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Jadi inilah pengalaman empiris bagi kami bahwa sebenarnya proses check and balances ini dalam rangka untuk memperkuat sistem presidensial sebenarnya. Baik. Kita ke Bang Saleh mungkin bisa menanggapi komentar dari Mas Viva tadi, dia mengatakan bahwa mendukung tetapi bukan merongrong. Kalau Anda lihat sikap dari koalisi pendukung Prabowo selama ini, apakah mencerminkan itu? Ya, memang kami melihat ini kan yang paling utama kenapa begitu solidnya koalisi Merah Putih ini hanya mudah-mudahan ini hanya dalam rangka untuk merebut pimpinan daripada DPR maupun MPR. Ya, kita harapkan nanti di dalam pembahasan-pembahasan berikut ketika masuk ke pembahasan-pembahasan program, saya kira teman-teman juga pasti akan cair. Saya juga yakin kalau misalnya selama program-program daripada pemerintahan Jokowi JK ini nanti yang disampaikan ke DPR, yang dibuat dan disampaikan ke DPR ini adalah program-program yang menyentuh rakyat banyak dan berpihak kepada rakyat banyak, saya yakin pasti teman-teman di Koalisi Merah Putih akan mendukungnya. Nah, tentu, tapi kalau misal sampai juga kalau program-program misalnya katakanlah Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar yang itu menyentuh rakyat banyak, terus itu harus digagalkan juga, saya kira pasti ini akan berhadapan dengan masyarakat banyak dan rakyat yang akan berhadapan, saya kira. Oke, kalau Nanda? Saya melihat dalam kepentingan saya, salah satu ini kan DPR ini bersifatnya kolektif kolegial kan. Jadi sesama teman-teman saya yakin pasti akan ada titik temunya juga. Terutama seperti Pak Saleh Husin bilang, kalau untuk kepentingan negara siapa sih? Mau PAN kek, mau PKB kek, mau Nasdem kek, mau Gerindra kek. Kalau kebijakan yang memang populis dan menyentuh rakyat secara keseluruhannya, saya yakin tentulah kita bisa duduk berdiskusi, berkompromi dan anggaplah berdialog. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan kecil kan pasti bisa diselesaikan. Jadi tidak usah seperti semalam lagi sampai paripurna yang sampai menurut saya dramatis sekali begitu. Dramatis. Saya kira menarik satu hal yang disampaikan oleh Mas Viva tadi. Yang lainnya saya kira itu udah benar bahwa politik nanti akan terjadi secara natural, cair dan segala macam. Tapi kata kunci mengenai checks and balances. Nah ini sesuatu yang kadang dipakai sebagai justifikasi untuk sebenarnya keluar dari disiplin demokrasi. Demokrasi itu juga membutuhkan disiplin. Di dalam partai juga ada disiplin mengenai mengenai posisi dan segala macam. Nah, terkadang dengan alasan checks and balances itu untuk kepentingan sempit, dia bisa berada di luar dari
garis politiknya itu, tapi kalau untuk kepentingan lain dia bisa kemudian mengingkari garis tersebut. Dan saya kira ini yang kemudian akan dipertanyakan oleh masyarakat, konsistensi di dalam berpolitik itu bagaimana, karena kembali lagi demokrasi itu masalah nilai. Kalau mereka tidak bisa mempertontonkan suatu nilai yang baik, bagaimana rakyat ini akan percaya pada politisinya? Padahal sekarang ini kita tahu DPR, kemudian juga partai politik itu kalau di dalam survei-survei itu selalu menjadi lembaga yang paling nggak dipercaya oleh masyarakat. Itu dalam banyak survei itu paling nggak bisa dipercaya. Nah, ini tantangan karena ya memang kita menginginkan demokrasi itu sehat, ada checks and balances. Tapi kembali lagi, jangan sampai kemudian checks and balancesnya ini dipakai sebagai pembenaran saja, pembenaran untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan sempit tadi itu. Baik. Oke, baik. Berikutnya nanti kita akan bicara mengenai sikap Demokrat yang mengklaim partai penyimbang di luar koalisi, tapi mereka mengajukan paket pimpinan DPR yang persis sama dengan 5 fraksi anggota koalisi Merah Putih, dan juga kita menyoroti Setia Novanto yang di masa lalunya rekam jejaknya cukup berwarna dan juga pernah menjadi kontroversi di publik. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik, mari kita lanjutkan perbincangan. Kita minta tanggapan dari Mas Viva, silakan. Iya, saya setuju dengan Mas Niko bahwa checks and balances itu jangan diartikan sebagai pengertian yang sempit, karena checks and balances itu sangat diperlukan bagi peningkatan kualitas demokrasi. Tentu juga ada nilai-nilai yang diperjuangkan secara universal, dan juga jangan dijadikan sebagai legitimasi pembenaran. Itu saya setuju, karena yang ingin kami kembangkan itu adalah proses check and balances dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi pemerintahan yang bersih, berwibawa, sehat, dan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, check and balances itu tidak boleh a priori, karena kalau a priori orang yang melakukan kritik yang tidak konstruktif itu pasti akan dimusuhi oleh rakyat, karena proses politik di DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan itu bukan saja dilakukan oleh partai pemerintah, tapi juga partai di luar pemerintah. Saya rasa ada koridor moral di sana, koridor peraturan perundang-undangan yang menjadi tujuan dasar bagi setiap anggota DPR yang memiliki hak konstitusionalnya untuk melakukan tiga fungsi itu. Baik, Mas Viva, tahan dulu. Kita lihat sikap Demokrat juga yang ditunjukkan ya pada sidang kemarin itu. Berkali-kali Demokrat mengatakan bahwa mereka ingin menjadi partai penyeimbang, tapi justru dalam momen-momen krusial justru menguntungkan koalisi pendukung Prabowo. Bagaimana Anda melihatnya, Bang Saleh? Ya, kami melihatnya mulai dari ketika RUU Pilkada kemarin kan fraksi Demokrat kan menyampaikan berbagai macam pandangan dengan alasan-alasannya. Terus ketika kami mendukung justru malah kebingungan, malah walk out. Nah, itu yang kami sayangkan. Nah, terus begitu masuk ke paripurna kemarin juga ya hampir mirip-mirip seperti itu. Saya lihat ya ada ya ini di Ayun kelihatan ya kira-kira yang lebih menguntungkan yang mana ini. Akhirnya memilih ke situ. Nah, tentu ini sangat kita sayangkan. Harusnya kalau misalnya katakan mau menjadi penyeimbang, itu betul-betul berdiri pada posisi yang tetapi kembali lagi kami kan tidak mau untuk mencampuri urusan internal Partai Demokrat, tetapi kembali lagi ya harusnya disinilah perlu ada satu sikap kenegarawan daripada Pak SBY untuk bagaimana pemerintahan ke depan ini berjalan lebih baik, dan termasuk juga di parlemen juga bisa tidak perlu sampai terjadi kegaduhan-kegaduhan seperti yang terjadi seperti semalam. Ini yang kita sayangkan. Kita kan pingin untuk berubah, pingin untuk berbenah. Selama ini DPR yang sudah dikritik habis. Nah, harusnya kan kita pingin berbenah, apalagi ketika masuk Mas Nanda segala macam yang datang tiba-tiba melihat kok seperti ini. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Ya. Jadi memang tadi malam itu kita melihat bagaimana yang namanya raw politics ya, politics yang benar-benar raw, yang mentah, yang kasar itu seperti yang ada di. Jadi
tidak ada semacam proses dialog, negosiasi dan segala macam. Yang ada adalah pameran kekuatan. Nah, oleh karena tentu 60% anggota DPR yang baru ini tentu pasti kaget nih, terkaget-kaget karena saya kira generasi baru anggota DPR ini terbiasa dengan iklim yang lebih dialogis, lebih komunikatif gitu ya. Sementara kalau dalam permainan politik itu memang terkadang harus kemudian membuat blok-blok tertentu gitu. Nah, ini yang tadi malam saya kira itu juga menunjukkan pada masyarakat bahwa proses politik yang sudah berjalan semenjak pileg, pilpres dan kemarin itu sebenarnya masih berkesinambungan. Jadi belum ada istilahnya move on dari proses politik itu. Seharusnya kalau memang sudah move on, memang pilihan terhadap misalnya pimpinan DPR dan segala macam itu tidak perlu misalnya dilaksanakan secara tergesa-gesa. Karena bagaimanapun tidak ada urgensinya. Negara tidak runtuh. Mungkin saya tambahin. Misalnya, nah, harusnya waktu ketika rapat konsultasi, kami dari fraksi-fraksi koalisi dalam koalisi Jokowi JK telah mengusulkan alangkah lebih baiknya kalau ini kita tunda sampai ke esok hari. Kan biasa pada periode-periode sebelumnya juga begitu selesai pelantikan tidak ada kegiatan apa-apa. Sah-sah saja sebenarnya. Iya, itu sah-sah saja. Baru dimulai, kita minta kalau bisa mulai hari ini jam 10 sehingga fresh semuanya. Jadi biar teman-teman yang baru dilantik ini kan bisa transisinya enak, adjustment yang betul, enak. betul. Oke, baik. Kita minta tanggapan dari Mas Viva. Ini kenapa ada kesan ingin tergesa-gesa harus disahkan pimpinan? Dan harus diputuskan malam ini juga. Hari itu juga. Pagi itu juga. Halo. Ya, silakan Mas Viva. Iya, sebenarnya kita semuanya juga harus memperbaiki proses komunikasi di dalam bersidang. Karena saya lihat bukan hanya anggota DPR yang lama yang maju-maju ke depan, anggota DPR yang baru juga maju-maju ke depan itu. Jadi intinya begini, kalau menurut saya, yang pertama, memang fungsi DPR salah satunya adalah memindahkan potensi konflik horizontal yang berkembang di masyarakat menjadi konflik parlamentarian, karena masing-masing partai politik itu memiliki pendukung, yaitu suara dari rakyat dari pemilu yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold di DPR itu juga mengatasnamakan rakyat. Yang pertama. Yang kedua, memang perlu diperbaiki cara mekanisme dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif gitu. Karena kemarin mungkin dan sementaranya itu seperti itu, jadi memang proses komunikasinya terkadang disinformasi atau asimetri sehingga memberikan pemahaman yang berbeda. Tapi menurut saya ke depan sebagai anggota DPR dan fraksi-fraksi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan budaya politik sesuai dengan kultur bangsa, proses komunikasi yang bagus sesuai dengan budaya bangsa itu harus dipertahankan dan harus diterapkan. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Viva untuk waktunya dan kita minta tanggapan terakhir dari Mas Niko, singkat saja soal profil dari Setia Novanto. Ya, ini profil politisi yang saya kira sudah banyak asam garamnya dan juga banyak seperti tadi disampaikan warnanya gitu ya. Tapi seperti politisi yang memang benar-benar berpengalaman, beliau ini seperti Teflon politician, politisi Teflon. Jadi ada banyak cipratan-cipratan pun akhirnya tetap bersih kelihatannya sekarang sehingga menjadi ketua DPR. Karena kita tahu beberapa saat terakhir misalnya pernah dipanggil di KPK sebagai saksi dan segala macam, pernah disangkutkan dulu dalam misalnya kasus Bank Bali dan seterusnya. Itu banyak sekali yang lama-lama itu. Tapi toh nyatanya secara politik karir beliau ini tetap meningkat terus di daerah pemilihannya di NTT tetap mendapat 80.000 suara. Itu nggak sulit itu, nggak mudah itu untuk mendapatkan suara yang sedemikian banyak di daerah NTT itu ya. Kemudian di tingkat nasional juga sekarang dipercaya oleh partainya untuk menjadi ketua DPR. Jadi saya kira ini memang figur yang 5 tahun ke depan politisi yang tangguh gitu ya. Nah, ke depan tentu beliau akan menjadi semacam sparring partner dari pemerintah, dari presiden dan wakil presiden yang tidak kalah kuatnya itu. Artinya dari sisi wibawa dan segala macam saya kira ini
akan menjadi semacam sparring partner yang bagus. Oke, baik. Waktu kita sudah habis, tapi saya ingin kasih kesempatan sedikit lagi untuk Mas Nanda ya. Mas Nanda melihat kondisi seperti itu kaget iya ya. Tapi tetap optimis nggak sih bahwa bisa membawa perubahan politisi-politisi muda ini? Tentu. Nantinya? Saya melihat terutama yang di bawah 40 tahun ya, cara pandangannya, paradigmanya sudah cukup berbeda. Kemarin contohnya ada beberapa teman dari Gerindra, kami duduk, kami kok begini, kira-kira pandangan Anda bagaimana? Oh, kalau menurut saya begini, jadi kan lebih santai begitu. Tentu, ya saya kan baru dikatakan baru masuk sekolah sehari nih. Cuman ya ntar lama-lama juga kan pasti bisa beradaptasi. Terserah guru kepala sekolahnya, ketua DPR-nya itu bagaimana aja. Pemimpin kami semua. Pasti siap, yang pasti kalau minyak kata Mas Niko siap menyaksikan sparring yang akan berlangsung antara pemerintah dan memang pimpinan parlemen. Sebetulnya saya dengan putra Pak Novanto dari teman SD. Jadi dia juga kenal saya secara pribadi, Pak Novanto. Masih putranya Pak Hasim. Hasim ya. Lumayan. Oke, baik. Terima kasih Mas Nanda dan juga Bang Saleh Husin dan juga Mas Niko Arianto dan tadi juga Mas Viva untuk perbincangannya. Dan A11 Show akan berlanjut usai penjelasan pariwara dengan segmen Sinwen. Ya, sesaat lagi. Terima kasih.